Ini adalah kisah seorang kakek petani miskin yang jasadnya mendadak harum, karena kebaikannya menolong seekor anak harimau. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak ceritanya. Di kaki Gunung Layang yang diselimuti kabut abadi, hiduplah seorang kakek tua bernama Marda. Gubuk reyotnya berdiri miring di ujung desa, beratapkan rumbia dan berdinding anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan usia. Usianya telah senja, tubuhnya bongkok, dan langkahnya pelan seperti waktu yang enggan berlalu. Setiap pagi, ia turun ke ladang kecil warisan mendiang istrinya, mencangkul tanah keras yang makin tandus. Tidak ada anak, tidak ada sanak. Hanya sepi yang setia menemaninya dari pagi hingga malam. Penduduk desa menyebutnya, Pak Marda gila, bukan karena ia mengganggu, tapi karena ia selalu berbicara sendiri di ladang, atau kepada pepohonan tua di tepi hutan. Padahal, ia hanya sedang berbicara kepada kenangannya, istrinya yang telah tiada, dan anaknya yang meninggal saat masih balita karena demam tinggi dan tak sempat dibawa ke kota. Sejak saat itu, ia berhenti berharap banyak pada dunia. Tapi anehnya, ia tak pernah marah pada siapapun, bahkan pada nasibnya sendiri. Di tengah desanya yang miskin, Pak Marda adalah yang paling miskin. Namun meski hidup serba kekurangan, ia selalu menyisihkan sebagian hasil panennya, walau hanya sekarung jagung kecil, untuk diberikan ke siapa saja yang lebih lapar darinya. Suatu kali, ia pernah menyerahkan satu-satunya ayam yang tersisa di kandangnya untuk ibu muda yang bayinya menangis kelaparan. Tuhan tidak tidur, katanya waktu itu, meski kita merasa sendirian, langit tetap mencatat. Desa tempat Pak Marda tinggal hidup berdampingan dengan hutan Gunung Layang, tempat yang diyakini warga sebagai hunian para makhluk halus dan roh penjaga rimba. Tak ada yang berani masuk terlalu jauh, apalagi saat malam menjelang. Namun bagi Pak Marda, hutan itu seperti sahabat tua, ia tak takut pada gelapnya, tak gentar pada bisikan malamnya. Kadang, saat lapar menjerat dan panen gagal, ia mencari umbi dan daun liar di dalamnya, berjalan sendirian sambil menyanyikan lagu Jawa kuno yang hanya ia ingat iramanya. Malam hari, suara jangkrik bersahutan dengan lolongan hewan yang tak dikenal. Angin gunung meniupkan dingin yang menggigit tulang. Di bawah cahaya lampu minyak, Pak Marda duduk sendiri, mengukus singkong dengan tangan yang mulai bergetar. Di dinding, tergantung foto lusuh istrinya yang tersenyum samar, seolah masih menunggu obrolan seperti dulu. Marda belum mati, yah, gumamnya pada bayangan di dinding, hanya sedikit lelah menunggu akhir. Warga desa sering memandangnya dengan iba, tapi tak ada yang benar-benar mendekat. Dunia Pak Marda terlalu sunyi, terlalu asing bagi yang hidup dalam gegap gempita sosial. Bahkan kepala desa yang dikenal ramah pun hanya menyapanya dari jauh. Namun anehnya, setiap kali hujan deras mengguyur ladangnya, tanaman Pak Marda tetap tumbuh. Daun jagungnya hijau, padinya tak pernah kering. Seolah hutan melindunginya, atau barangkali semesta masih menyisakan belas kasih untuk satu jiwa renta yang tak menyerah pada hidup. Malam itu, langit lebih gelap dari biasanya. Kilat menyambar, dan guntur mengguncang bumi. Pak Marda menatap hutan dari jendela kecil gubuknya, merasa ada yang berbeda. Angin membawa aroma tanah basah, bercampur sesuatu yang asing, tajam dan hangat. Ia tidak tahu, takdir tengah beringsut mendekat, menyusun sebuah kisah besar dari hidup kecil yang nyaris dilupakan dunia. Dan di sanalah semuanya bermula, dari seorang kakek miskin, dari ladang kecil di pinggir hutan, dari suara hati yang memilih mencintai alam saat manusia sudah berhenti peduli. Hujan semalam menyisakan kabut tebal yang menggantung rendah di antara pepohonan hutan Gunung Layang.
Pak Marda bangun lebih awal dari biasanya. Tubuh tuanya terasa gelisah, seperti ada yang memanggil dari kejauhan. Ia mengambil cangkul dan keranjang tua, bukan untuk ke ladang, tapi mengikuti naluri yang menuntunnya ke arah hutan. Langkahnya pelan tapi pasti, menapaki jalan setapak yang basah dan licin. Tidak ada manusia waras yang akan masuk ke hutan itu sendirian pagi-pagi begini. Namun Pak Marda merasa ini bukan pagi yang biasa. Di balik semak rimbun dan akar yang menjalar seperti urat bumi, suara lirih terdengar. Tangisan, rintihan, Pak Marda menyipitkan mata. Di sana, tergeletak seekor anak harimau, tubuhnya kecil, kotor, dan terluka di bagian kaki. Mata kuningnya yang besar menatap Pak Marda dengan ketakutan bercampur kelelahan. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan sisa tenaga terakhir. Pak Marda membeku sejenak. Harimau, hewan yang disakralkan dan ditakuti. Tapi yang ia lihat bukan ancaman. Yang ia lihat adalah makhluk kecil yang sedang menunggu kematian. "Apa yang kamu lakukan di sini, Nak?" gumam Pak Marda, lututnya gemetar saat berjongkok. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyentuh bulu basah anak harimau itu. Tidak ada geraman, tidak ada cakar yang terangkat. Hanya tatapan sepasang mata yang penuh luka dan kehilangan. Pak Marda menarik napas panjang, lalu melepas capingnya untuk membungkus tubuh si kecil. Ia tahu, ini bukan keputusan yang mudah. Tapi bagaimana mungkin ia membiarkan makhluk sekecil ini mati sendirian di tengah hutan? Perjalanan pulang jadi semakin berat. Anak harimau itu digendongnya seperti bayi, dan meski tubuhnya renta, langkahnya tak goyah. Ia tak tahu dari mana kekuatan itu datang, mungkin dari kenangan akan anaknya yang meninggal dulu. Mungkin karena dalam diam, ia melihat cermin dirinya sendiri di mata binatang itu, sama-sama ditinggal dunia, sama-sama terluka, sama-sama sendiri. Dan dalam sepi yang panjang, kadang satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, adalah memberi arti bagi kehidupan makhluk lain. Sesampainya di gubuk, ia menyiapkan tikar usang dan mengobati luka si anak harimau dengan ramuan herbal yang biasa ia gunakan untuk kakinya yang encok. Hewan itu hanya diam, seolah mengerti. Malam tiba, dan Pak Marda duduk di sampingnya, mengelus kepalanya perlahan. Ia memberi nama Layang, seperti nama gunung tempat mereka bertemu. Di luar, petir menyambar, dan suara hutan bergemuruh, tapi di dalam gubuk kecil itu, kehangatan lahir dalam bentuk yang tak biasa. Keesokan harinya, desas-desus mulai terdengar. Beberapa warga melihat jejak kaki besar di sekitar ladang Pak Marda, dan kabar pun menyebar cepat. Pak Marda menyembunyikan anak harimau di rumahnya. Mereka panik, takut induknya datang dan membalas dendam. Kepala desa bahkan mengutus orang untuk memperingatkan. Tapi ketika mereka datang ke gubuk Pak Marda, Layang bersembunyi diam, dan Pak Marda hanya menjawab tenang, "Tak ada yang mengancam kecuali ketakutan kita sendiri." Warga desa pergi dengan hati yang ragu, namun bisik-bisik mulai berkembang. Mereka menyebut Pak Marda pembawa sial, pelanggar adat, bahkan pemanggil bencana. Namun kakek tua itu tak peduli. Setiap pagi ia memberi makan Layang, merawat lukanya, dan setiap malam, suara lembutnya mengalun mengisahkan dongeng-dongeng lama kepada seekor harimau kecil yang mendengarkan dengan mata terpejam. Ia tak tahu apakah Layang akan selamat. Tapi ia tahu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, gubuknya tak lagi sunyi. Dan jauh di dalam hutan, sepasang mata besar mengawasi. Tenang, dalam, mengintai. Penjaga hutan belum berbicara, tapi diamnya menyimpan keputusan besar yang akan mengubah takdir satu desa, dan satu jiwa tua yang tak pernah lelah mencintai hidup, meski hidup sendiri tak pernah memeluknya kembali.
3 hari setelah Layang dibawa ke gubuk Pak Marda, desa mulai terasa berubah. Udara yang biasanya tenang kini dipenuhi desas-desus, dan setiap langkah Pak Marda di sawah diikuti tatapan tajam yang tak lagi menyembunyikan curiga. Anak-anak dilarang bermain dekat rumahnya. Ibu-ibu menutup pintu saat ia melintas. Di warung kopi, namanya disebut seperti kutukan. Bagi mereka, membawa harimau ke dalam desa adalah menantang murka alam, mengganggu batas yang selama ini dijaga dengan ketakutan dan hormat. Pak Marda diam. Ia tidak membela diri, tidak menjelaskan apa-apa. Ia tahu kata-katanya tak akan mampu melawan prasangka. Ia hanya kembali ke gubuk, menyuapi Layang yang kini mulai bisa berdiri walau terlatih. Bulu si kecil mulai bersih, matanya mulai bersinar, dan meski belum bisa mengaum, suara lirihnya setiap kali melihat Pak Marda membuat hati yang rapuh kembali utuh. "Mereka tidak mengerti kamu, Layang," bisik Pak Marda, "tapi aku tahu kamu bukan kutukan." Puncaknya terjadi ketika seekor ayam warga ditemukan mati dengan bekas gigitan. Tanpa bukti, tanpa penyelidikan, Pak Marda langsung dituduh. Sekelompok warga, dipimpin oleh seorang pria muda yang lantang bernama Arta, mendatangi gubuknya malam itu. Mereka membawa obor, parang, dan amarah yang meledak oleh rasa takut. "Lepaskan hewan itu ke hutan sebelum kami yang bertindak," bentak Arta, sementara yang lain menggedor dinding gubuk rapuh itu. Pak Marda berdiri di depan pintu, tubuhnya kecil ditelan bayangan api, tapi sorot matanya tak gentar. Dia tidak mengganggu siapapun. Dia hanya butuh tempat yang hangat untuk sembuh, ucapnya tenang. Namun ketenangannya justru menyulut amarah. Batu dilemparkan ke atapnya, beberapa papan jendela pecah, tapi tak sekalipun Layang mengaum. Ia hanya bersembunyi di bawah tikar, tubuhnya gemetar. Seolah ia tahu bahwa dunia luar bukan tempat yang bisa menerima makhluk seperti dirinya. Keesokan harinya, kepala desa datang, bukan untuk mengusir, tapi memberi peringatan lembut. "Pak Marda, kita paham kebaikan hatimu. Tapi desa punya aturan tak tertulis. Jika sampai terjadi sesuatu, kami tak bisa melindungimu." Pak Marda hanya mengangguk. Di dalam hatinya, luka yang dulu sempat sembuh kembali berdarah, luka karena menjadi sendiri di tengah manusia. Tapi anehnya, ia tidak merasa hancur. Mungkin karena kali ini, ia tidak benar-benar sendiri. Malam-malam berikutnya, Pak Marda mulai bicara lebih sering dengan Layang. Ia tidak lagi menceritakan dongeng, tapi kisah nyata, tentang istrinya yang meninggal dengan senyuman terakhir, tentang anaknya yang tubuhnya panas seperti bara, dan tentang bagaimana semua orang perlahan menjauh darinya seperti debu yang takut pada angin. Layang mendengarkan, matanya berbinar dalam diam, seolah menampung semua kesedihan itu tanpa menumpahkannya. Namun satu malam, angin yang turun dari gunung membawa suara aneh. Seperti nyanyian, seperti rintihan. Pak Marda keluar, menatap hutan yang diselimuti kabut putih pucat. Layang berdiri di belakangnya, bulunya berdiri, matanya menatap ke arah pepohonan. Dan di sana, di balik kabut, sesosok bayangan besar berdiri. Diam, tenang, menyatu dengan malam. Pak Marda tidak merasa takut. Ia hanya berbisik, "Kalian tahu, aku tidak bermaksud melawan." Dan bayangan itu pun lenyap, meninggalkan angin yang membawa aroma tanah dan bunga liar. Dalam kesendirian, Pak Marda mulai menyadari ia telah melangkah masuk ke wilayah yang tidak hanya ditakuti manusia, tapi juga dijaga oleh sesuatu yang lebih tua dari umur desanya. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, ia tidak akan mundur. Karena cinta, meski diberikan pada makhluk yang dianggap terlarang,
adalah satu-satunya alasan yang membuat hidup ini layak dijalani. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang sunyi. Warga desa tak lagi datang ke gubuk Pak Marda, tapi tatapan curiga tetap mengikutinya kemanapun ia pergi. Beberapa orang mulai menaburkan garam dan bunga 7 rupa di depan rumah masing-masing, takut Pak Marda telah dipengaruhi makhluk halus dari hutan. Namun di balik segala penolakan itu, di dalam gubuk reyot yang mulai lapuk oleh waktu, tumbuhlah sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal, sebuah ikatan antara manusia dan binatang yang lahir dari luka yang sama. Layang mulai tumbuh pesat, goresan di kakinya telah mengering, dan ia kini bisa berjalan mengikuti Pak Marda ke ladang. Di sana, ia duduk diam di bawah pohon, menunggu sambil sesekali mengendus tanah atau mencakar batang kayu. Tak pernah sekalipun ia menyerang, tak pernah ia menunjukkan naluri buas. Bahkan seekor ayam yang berkeliaran dekatnya dibiarkan lewat tanpa gangguan. Bagi Layang, satu-satunya dunia yang penting adalah Pak Marda, sosok tua yang telah memberinya hidup kedua. Malam hari menjadi waktu yang paling tenang. Pak Marda akan duduk di beranda, menatap bintang, sementara Layang tidur dengan kepala di pangkuannya. Kadang, Pak Marda membelai bulu leher Layang sambil bercerita tentang masa mudanya, tentang masa saat hutan belum dijauhi, saat manusia masih tahu caranya menyatu dengan alam, bukan menguasainya. Layang tidak menjawab, tentu saja, tapi cahaya matanya seolah berkata, "Aku mendengarkan." Suatu sore, saat angin kering berhembus dari arah gunung, Pak Marda jatuh saat sedang mencangkul. Tubuhnya tak sekuat dulu, dan napasnya mulai pendek-pendek. Ia duduk terengah di tanah, gemetar. Tiba-tiba, Layang datang berlari, mendekap tubuhnya dengan tubuh hangat dan empuknya. Harimau kecil itu menjilat pipi Pak Marda dengan lidah kasar, seolah mencoba membangkitkan kekuatan. Tangis perlahan menggenang di mata Pak Marda, bukan karena sakit, tapi karena ia tahu, tak ada satupun manusia yang akan mencarinya jika ia pingsan di ladang, kecuali Layang. Hari itu menjadi titik balik. Setiap gerak Pak Marda diikuti Layang. Ia menemaninya mandi di sungai kecil, duduk di bawah pohon randu, dan tidur di ujung tikar lusuh. Pak Marda bahkan mulai melatihnya mengenal suara dan bahasa. Ini daun pisang, ini air, ini tidur. Aneh tapi nyata, Layang tampak memahami. Ia tidak hanya mendengar, ia menyerap. Naluri buasnya tak terlihat. Justru kelembutan yang mencengangkan muncul dari cara ia menunduk saat dipanggil, atau menjilati tangan Pak Marda dengan manja saat senja turun perlahan. Namun tidak semua bisa melihat keajaiban ini. Dari kejauhan, beberapa warga masih mengintai. Salah satu dari mereka, anak Arta, secara diam-diam melempar batu ke arah Layang saat melihatnya di ladang. Layang tidak membalas. Ia hanya berdiri dan menatap, lalu kembali ke sisi Pak Marda. Tapi malam itu, saat bintang bersinar tajam di langit, suara auman kecil terdengar dari balik gubuk. Pendek, dalam, dan penuh luka yang ditahan. Pak Marda mendekat, mengelus kepala Layang. "Kamu lebih manusia daripada mereka," ucapnya pelan. "Karena kamu tahu rasanya disakiti, dan tetap memilih tidak melukai balik." Suara malam menggaung pelan, dan entah dari mana, semilir angin membawa aroma bunga kenanga, aroma yang seharusnya hanya muncul saat ada yang meninggal. Tapi malam itu tak ada kematian. Hanya dua makhluk hidup, duduk berdampingan, saling menyembuhkan dari luka lama yang terus bernanah. Dan di balik semak hutan, di tempat cahaya bulan tak mampu menembus, sepasang mata kuning mengawasi. Lebih besar, lebih dalam, seekor harimau dewasa berdiri diam, memperhatikan dari kejauhan.
Ia tidak maju, tidak mundur. Ia hanya menatap Pak Marda dan Layang, lalu perlahan menghilang ke dalam gelap. Hutan sedang menunggu, menilai, dan sebentar lagi, ia akan menunjukkan bahwa cinta, bahkan kepada seekor binatang, tidak pernah luput dari perhatian semesta. Pagi itu, desa diguncang kabar yang lebih menggemparkan daripada sebelumnya. Seorang pemburu ditemukan tergeletak di pinggir hutan. Tubuhnya penuh luka cakaran dan gigitan. Namun yang paling mengejutkan bukanlah luka-luka itu, melainkan pengakuannya saat sadar, "Aku yang membunuh ayam-ayam itu. Aku ingin membuat Pak Marda diusir dari desa." Ruang balai desa yang biasanya sunyi sontak dipenuhi bisik-bisik dan wajah-wajah yang tiba-tiba merasa bersalah. Pengakuan itu datang terlambat, setelah seminggu kebencian membakar nama Pak Marda dan Layang tanpa henti. Arta, yang selama ini paling lantang mengutuk, berdiri mematung di pojok ruangan. Ia tahu siapa yang menyuruh si pemburu menciptakan kekacauan. Dan kini, rasa malu menggulung dalam dadanya seperti lumpur hitam. Tapi tidak ada kata maaf yang cukup kuat untuk menambal hati yang telah lama disobek-sobek oleh fitnah. Sementara itu, Pak Marda tak tahu apa-apa. Ia hanya duduk di beranda gubuknya, menjemur daun singkong dan menatap Layang yang tidur berselonjor seperti kucing besar. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Ketika seorang anak kecil, anak Arta, tiba-tiba muncul di tepi jalan kecil menuju gubuk, Pak Marda tersenyum, meski kaget. Bocah itu berdiri kaku, lalu mendekat pelan sambil membawa sebakul singkong. Ibu bilang, "Ini untuk Bapak. Maaf soal yang dulu-dulu." Pak Marda menerima dengan tangan gemetar. Kata, "Maaf," itu terasa lebih berat daripada singkong di dalam bakul. Di belakang pohon, Arta mengintip, menunduk dalam diam. Ia tak berani mendekat, tapi Layang, entah kenapa, menatap ke arahnya dengan tatapan yang tenang, bukan dendam, bukan takut. Hanya pengertian, dan Arta, untuk pertama kalinya, merasa lebih hina dari seekor binatang yang ia anggap liar. Berita pengakuan si pemburu menyebar cepat. Kepala desa pun akhirnya datang langsung ke gubuk Pak Marda, membawa sesajen dan ucapan maaf. "Kami telah menuduh yang tidak bersalah. Kami ingin menebusnya." Tapi Pak Marda hanya menggeleng pelan. "Kalian tak perlu sesajen. Yang kubutuhkan cuma sedikit kebaikan. Itu saja." Ucapannya seperti pisau yang menusuk langsung ke dada mereka yang mendengarnya. Tak ada teriakan, tak ada kemarahan, hanya kejujuran yang menusuk dalam. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Warga mulai melihat Layang berjalan di sekitar sawah tanpa rantai, tanpa pengawasan, dan tidak ada yang merasa takut. Bahkan anak-anak mulai mengikutinya, memberi potongan singkong atau jagung rebus. Harimau kecil itu, yang dulunya dianggap pembawa petaka, kini menjadi semacam penjaga sunyi. Sesuatu dalam dirinya, entah dari darah atau jiwa, menenangkan siapapun yang melihat. Namun, ketika semuanya mulai membaik, ketika dunia perlahan menerima kembali Pak Marda dan Layang, malam itu datang seperti tamu tak diundang. Bulan purnama menggantung besar di langit, dan dari kejauhan, auman keras membelah hutan. Tidak seperti Layang, suara ini berat, dalam, dan purba. Layang langsung berdiri dari tidurnya, matanya berubah tajam, tubuhnya menegang. Pak Marda tahu, saat itu juga, inilah saatnya Layang dipanggil kembali oleh asalnya. Dan ketika bayangan besar muncul dari balik pepohonan, seekor harimau dewasa berjalan perlahan ke arah gubuk. Matanya menyala seperti bara, tubuhnya berotot dan agung. Pak Marda tidak mundur. Ia berdiri di depan Layang yang kini merunduk penuh hormat.
Harimau besar itu menatap Pak Marda lama sekali, seolah menilai. Dan tanpa suara, ia mendekat, lalu menjilat tangan tua itu. Layang pun ikut maju, dan ketiganya berdiri di bawah sinar bulan, menyatu dalam diam yang suci. Malam itu, hutan menerima kembali anaknya, dan memberi restu kepada manusia yang tak pernah berhenti mencintai meski disakiti. Pusara Pak Marda dibuat sederhana, hanya gundukan tanah dengan batu sungai sebagai nisan. Di atasnya, warga menanam bunga kenanga dan melati, sesuai dengan harum tubuhnya yang masih menjadi buah bibir. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Setiap malam, pusara itu memancarkan aroma wangi yang tak pernah pudar. Orang-orang datang bukan hanya untuk mendoakan, tapi untuk duduk diam, merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Kuburan itu menjadi tempat orang-orang belajar menyesal dan memaafkan. Arta, lelaki yang pernah paling membenci, kini datang hampir setiap hari. Ia membersihkan dedaunan, mengganti bunga, bahkan kadang duduk berjam-jam tanpa berkata apa-apa. Dalam diamnya, ia mengulang-ulang satu kalimat, "Aku salah, Marda, aku salah." Ia bahkan melarang siapapun menginjak area sekitar pusara, membangun pagar bambu kecil di sekitarnya. Bagi Arta, itu cara membayar hutang jiwa yang tak sempat ia lunasi semasa hidup Pak Marda. Namun yang paling mengejutkan bukan manusia, melainkan apa yang terjadi pada malam-malam tertentu. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan seekor harimau duduk di tepi pusara, diam seperti penjaga. Matanya menyala lembut, tubuhnya tak bergerak, hanya menatap nisan batu itu seolah menunggu. Tak ada serangan, tak ada keganasan, hanya kesetiaan yang membekukan dada mereka yang melihat. Itu Layang, dan dia masih datang. Suatu malam, seorang ibu yang baru kehilangan anaknya karena demam datang menangis ke pusara. Ia memeluk batu nisan sambil merintih, "Tolong, ajarkan aku ikhlas, seperti engkau mengikhlaskan anakmu." Saat itu, angin bertiup pelan, dan aroma kenanga menguar lebih tajam dari biasanya. Tak lama kemudian, ia merasa ada yang menjilat tangannya. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi jejak kaki hewan tertinggal jelas di tanah basah. Ia menangis lebih kencang, kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena merasa ditemani dalam sepi. Hari demi hari, pusara itu tak pernah sepi. Bukan karena legenda, tapi karena orang-orang mulai berubah. Desa yang dulu keras dan curiga kini belajar diam, menunduk, dan menghormati. Anak-anak diajarkan kisah tentang Pak Marda dan Layang, tentang bagaimana seekor harimau bisa lebih manusiawi dari manusia sendiri. Mereka tumbuh dengan pemahaman baru, bahwa kasih sayang tidak selalu datang dari tempat yang mudah dipahami. Suatu malam purnama, seluruh desa berkumpul di pusara Pak Marda untuk mengenangnya tepat 40 hari setelah kepergiannya. Mereka menyalakan lilin, menyanyikan tembang Jawa yang dulu disukai Pak Marda, dan meletakkan sesaji di bawah nisan. Saat malam mencapai puncaknya, suara oman lembut terdengar dari arah hutan. Anak-anak menengadah, orang-orang menahan napas. Tapi tak ada rasa takut, itu suara Layang. Ia masih di sana, masih menjaga. Tiba-tiba, seorang anak kecil berjalan pelan ke arah pusara dan berkata lantang, "Pak Marda, aku ingin jadi orang baik, seperti Bapak." Semua orang terdiam, dan angin malam berhembus lembut, membuat bunga-bunga di atas kubur itu bergoyang pelan. Beberapa lilin padam, tapi tidak karena angin. Hanya seperti disentuh oleh tangan halus yang tak terlihat, seolah jiwa Pak Marda ikut hadir malam itu, tersenyum dalam damai. Dan sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang datang ke pusara itu, bukan untuk takut, tapi untuk mengenang.
Tak lagi ada mitos tentang harimau jahat. Tak ada lagi cerita kutukan. Yang tersisa hanyalah legenda tentang cinta yang menembus batas dunia, antara manusia dan binatang, antara kemiskinan dan kehormatan, antara kehilangan dan keabadian. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Langit seperti menangis setiap hari, seolah turut meratapi kisah Pak Marda yang terus hidup dalam bisikan angin dan tetes embun. Namun, di balik kedamaian yang mulai tumbuh di desa, bayang-bayang baru mulai merayap diam-diam. Seorang pengusaha tambang dari kota datang, membawa surat-surat dan izin dari pemerintah daerah. Tanah hutan yang menjadi tempat Layang dan keluarganya tinggal, akan dijadikan tambang batu bara. Kabar itu mengguncang desa. Hutan itu bukan sekadar pepohonan, itu tempat Pak Marda menghabiskan hari-hari terakhirnya, tempat Layang berasal, dan tempat banyak warga masih menggantungkan hidup dari hasil alam. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang sakral dalam hutan itu sekarang. Sesuatu yang tak bisa diukur dengan uang atau dijelaskan dengan logika. Tapi pengusaha itu tak peduli. Kita bicara kemajuan, bukan mitos, katanya sinis. Arta, yang dulu paling tega terhadap Pak Marda, kini justru berdiri paling depan menentang. Kalau kalian gali hutan itu, kalian menggali pusara hati kami juga. Teriaknya dalam rapat desa. Ia tak lagi bersuara karena ego, tapi karena ia tahu betapa berharganya warisan yang ditinggalkan Pak Marda dan Layang. Ia bahkan mulai mengumpulkan tanda tangan warga, mengetuk pintu satu persatu meski hujan terus mengguyur siang dan malam. Suatu malam, suara oman kembali terdengar dari hutan, lebih keras, lebih tajam dari sebelumnya. Warga terbangun dan melihat langit di atas hutan bersinar keemasan, seolah api membakar dari dalam tanah. Tapi tak ada asap, tak ada kobaran, hanya cahaya yang memancar dari antara pepohonan, dan harumnya bunga kenanga yang menyebar sampai ke ujung desa. Orang-orang tahu, Layang marah. Atau mungkin, sedang bersedih. Keesokan harinya, buldozer milik perusahaan ditemukan terguling, bannya robek seperti dicabik. Tidak ada yang melihat siapa pelakunya, tapi jejak kaki harimau dewasa ditemukan di tanah liat. Pengusaha itu mengancam akan membawa aparat, tapi masyarakat bersatu menutup jalan masuk ke hutan. Kami tidak takut pada binatang, katanya. Kami takut kehilangan jiwa kami sendiri. Di tengah konflik itu, seorang jurnalis dari ibu kota datang, tertarik pada cerita tentang harimau penjaga dan kuburan yang harum. Ia mewawancarai warga, mendokumentasikan kisah Pak Marda, dan bahkan menginap semalam di dekat pusara. Ketika pulang, ia membawa sesuatu yang lebih dari sekadar cerita. Ia membawa hati yang luluh, dan menulis artikel berjudul, Harimau, Lelaki Tua, dan Warisan Tak Tertulis dari Hutan Jawa. Artikel itu viral. Orang-orang kota yang selama ini tak peduli mulai berdatangan. Bukan untuk menambang, tapi untuk belajar. Untuk berdoa, untuk menangis. Pusara Pak Marda menjadi semacam tempat ziarah diam-diam, dan pemerintah pun mulai mempertimbangkan menjadikan hutan itu cagar budaya, bukan karena tekanan politik, tapi karena tekanan nurani. Dan pada malam tertentu, ketika kabut turun dari bukit dan suara gamelan samar terdengar dari kejauhan, orang-orang bersumpah masih melihat sosok tua berjalan perlahan di tepi hutan. Di sampingnya, seekor harimau dengan mata lembut berjalan setia. Mereka tidak kembali untuk menakuti, mereka datang untuk memastikan warisan itu tidak hilang. Hari-hari berlalu, dan hujan terus mengguyur desa seperti tak ingin berhenti. Tanah menjadi becek, udara penuh kelembapan, dan dedaunan tumbuh lebat, membuat hutan tampak semakin dalam dan magis. Tapi bukan hanya alam yang berubah, hati manusia pun mulai melembut.
Anak-anak kecil yang dulu bermain tanpa tahu, kini duduk bersama orang tua mereka di pusara Pak Marda setiap malam Jumat, menyalakan lilin kecil dan membacakan doa dengan suara pelan, seolah takut mengganggu roh penjaga hutan. Namun ancaman belum sepenuhnya hilang. Meskipun tekanan publik membuat pemerintah menangguhkan izin tambang, beberapa pihak masih mencoba menyuap perangkat desa untuk membuka jalan secara diam-diam. Mereka menganggap legenda hanya taktik rakyat kecil untuk mempertahankan tanah. Tapi hutan seolah menolak dijamah. Setiap kali seseorang masuk membawa niat buruk, mereka tersesat, peralatan rusak, atau dihantui suara-suara aneh. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok harimau putih bermata emas berdiri di tengah jalan, diam, mengawasi. Suatu malam, Arta kembali bermimpi tentang Pak Marda. Tapi kali ini bukan di pusara atau gubuk reyot. Ia melihat lelaki tua itu duduk di singgasana akar pohon besar, dikelilingi cahaya, dan layang di sampingnya. "Hutan ini bukan milikku, Arta," katanya dalam mimpi, "tapi aku hanya menitipkan kebaikan padamu. Jangan biarkan mereka membunuhnya." Ketika Arta terbangun, ia menangis. Lelaki yang dulu sombong dan kasar itu, kini merasa kecil di hadapan pesan suci dari dunia lain. Besoknya, ia mengumpulkan seluruh warga, termasuk pemuda dan tokoh agama. "Kita harus jaga ini, bukan cuma untuk kita, tapi untuk anak cucu kita," katanya dengan suara bergetar. Tak butuh waktu lama, warga sepakat membentuk lembaga adat penjaga hutan, yang bertugas merawat, menjaga, dan menolak segala bentuk eksploitasi di tanah keramat itu. Mereka menciptakan ritual baru, memadukan tradisi lokal dan warisan Pak Marda, Sedara Hutan, sebuah malam doa bersama di batas hutan setiap bulan purnama. Dan saat malam pertama ritual itu digelar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Setelah doa terakhir dibacakan dan api unggun mulai padam, seekor harimau muncul di kejauhan. Tidak mengaum, tidak menyerang. Ia hanya berdiri diam, lalu menunduk pelan, seperti memberi hormat. Lalu dari balik pepohonan, muncul 4 anak harimau lain, masih muda, lincah, dan penuh semangat. Layang telah menjadi ayah. Warisan itu kini bernapas dalam darah-darah baru. Warga menangis, tapi bukan karena takut. Mereka menyadari sesuatu yang agung sedang terjadi. Harimau dan manusia hidup berdampingan, saling menjaga seperti semestinya sejak dahulu. Seorang nenek berbisik sambil menggenggam tasbih, "Pak Marda nggak pernah benar-benar mati. Dia hanya berubah bentuk, jadi doa di udara, jadi pelindung di semak, jadi cahaya di malam gelap." Dan sejak malam itu, hutan tak lagi hanya hutan. Ia menjadi kitab terbuka bagi mereka yang mau membaca dengan hati. Di setiap desir angin, ada pesan. Di setiap ranting yang jatuh, ada pelajaran. Dan di antara hutan dan doa, Pak Marda terus hidup, bersama layang, bersama tanah, bersama kenangan yang harum seperti bunga kenanga di malam panjang. Waktu terus berjalan, dan hutan di sekitar desa semakin berkembang, lebih hidup dari sebelumnya. Bunga-bunga kenanga mekar di setiap sudut, seperti membingkai setiap langkah yang diambil warga. Tanah yang dulu tampak tandus karena penebangan kini kembali subur, dan pepohonan menjulang tinggi, memberi perlindungan bagi segala bentuk kehidupan. Namun, bukan hanya alam yang berkembang. Warga desa juga mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka yang dulu dipenuhi ketakutan, kini hidup dengan keyakinan bahwa dunia ini lebih besar daripada yang mereka lihat. Mereka belajar saling menghormati dan menjaga, bukan hanya tanah dan binatang, tetapi juga satu sama lain. Arta, yang kini menjadi ketua lembaga adat, sering mengunjungi pusara Pak Marda di malam hari, seakan mencari jawaban dari lelaki tua itu.
Di sana, ia merasa dekat dengan roh yang telah memberi begitu banyak makna pada hidupnya. Suatu malam, saat Arta duduk sendirian di tepi pusara, ia mendengar suara auman yang sangat lembut, hanya angin yang menyapu daun-daun yang bergerak. Tapi kali ini, ia tahu, suara itu bukan untuk menakut-nakuti. Itu adalah salam dari hutan yang telah menjaga mereka. Tiba-tiba, dari balik semak, seorang anak muda muncul. Namanya Sinta, cucu dari salah satu warga desa yang pernah menjadi murid Pak Marda. Dia membawa sebuah buku tua yang terbungkus kain. "Ini milik kakekku," katanya sambil menyerahkan buku itu pada Arta. Katanya, "Ini adalah catatan dari Pak Marda, tentang segala hal yang harus kita jaga dan pelajari." Arta membuka buku itu dengan tangan gemetar. Halaman-halaman penuh tulisan tangan Pak Marda mengungkapkan satu hal yang sederhana namun mendalam: jaga hutan, jaga manusia, dan cinta adalah kekuatan yang tak akan pernah hilang. Arta menatap langit yang semakin gelap. Bulan purnama terbit perlahan, dan aroma bunga kenanga kembali memenuhi udara. Saat itu, Arta merasa seperti ada yang menatapnya. Layang berdiri di antara pepohonan, matanya memancarkan kehangatan yang tak terhingga. Arta tahu, meskipun hutan ini tak lagi dihuni hanya oleh manusia, mereka semua, manusia, harimau, dan segala makhluk lainnya, telah menjadi satu. Mereka saling mengisi, saling menjaga, dan tak ada yang bisa memisahkan mereka lagi. Suatu pagi yang cerah, kabar datang bahwa perusahaan tambang yang dulu berusaha mengeksploitasi hutan itu akhirnya mundur. Mereka menarik semua peralatan mereka dan memilih untuk tidak melanjutkan proyek tersebut. Berita itu datang setelah berbulan-bulan konflik yang tak kunjung selesai, dan sepertinya alam, dengan cara yang sangat misterius, telah berbicara. Layang dan keluarga harimaunya, kini tidak lagi hanya menjadi simbol kekuatan alam, tetapi juga simbol kemenangan hati yang tulus dan kasih yang tak terbatas. Tahun demi tahun berlalu, dan desa itu semakin dikenal oleh orang luar sebagai tempat di mana manusia dan alam hidup dalam keharmonisan. Banyak yang datang untuk belajar, untuk merasakan kedamaian yang tak bisa didapatkan di tempat lain. Bahkan pemerintah mulai menjadikan hutan sekitar desa sebagai kawasan konservasi yang dilindungi, bukan karena aturan formal, tetapi karena pengaruh cinta dan ketulusan yang ditanamkan oleh warga desa. Mereka yang dulu hidup dalam kekurangan kini menikmati hidup dalam kedamaian yang melimpah. Pada suatu pagi yang tenang, Arta duduk di atas batu besar di tepi hutan, memandangi matahari terbit. Di kejauhan, ia melihat sosok Layang yang sedang berlari bersama anak-anak harimau. Mereka berlari bebas, tanpa rasa takut, seolah dunia ini adalah milik mereka, tetapi juga milik semua yang hidup dengan cinta dan kasih sayang. Arta tersenyum, tahu bahwa ini adalah hadiah dari Pak Marda, dari hutan, dan dari segala yang telah menjaga mereka. Dan di malam hari, di bawah cahaya purnama, aroma bunga kenanga kembali memenuhi desa. Warga berkumpul di sekitar pusara Pak Marda untuk memberi penghormatan terakhir. Mereka tahu bahwa meskipun tubuh Pak Marda telah pergi, jiwanya akan selalu ada di sini, dalam setiap hembusan angin, dalam setiap auman harimau, dan dalam setiap doa yang terucap. Hutan ini adalah warisan yang tak akan pernah hilang, dan dengan itu, mereka melangkah ke masa depan dengan penuh harapan, percaya bahwa kasih sayang, seperti harimau dan manusia yang hidup berdampingan, akan selalu bertahan.